Oke, selamat sore Master. Jadi mungkin perkenalan dari kami dulu kali ya. Mau formatnya apa Master? Formatnya, kalian udah ada formatnya apa aja? Nama panggilan, NIM, angkatan. Oke, satu lagi aja gue samain sama yang lain. Dan lo yang paling nyebelin atau paling galak? Waduh. Oke. Nggak yang paling dicinta aja nih. Iya, yang paling dicinta aja. Dan lo paling dicintai itu bullshit bro. Gak ada dan lo yang Ada. paling Ada. Zaman gue Viper, zaman gue Viper. Gak ada, that's a bullshit, that's a bullshit. Gak ada bullshit. Dan lo tercinta Viper tapi gue susah nyari adik jahil. Let's be fucking real. Oke, mungkin dari siapa? Oke, dari saya deh. Perkenalin Master, saya Aldo Febrianarto Chandra, dipanggil Aldo, Artemis 035. Dan lab paling itu Hasker aja deh, Hasker. Oke, perkenalkan Master, nama Krisana Adal Saputra, biasa dipanggil Ano, Artemis 057. Dan lab paling nyebelin sama Hasker. Oke, kenalin Master. Gue Face Deraman, biasa dipanggil Derry, Artemis 027. Dan yang paling tidak dicintai Hasker. Nalin, nama aku Samuel Davala Sitomorang, bisa dipanggil Samuel, Artemis 048. Dan lap yang paling nggak disukai Asker. Kenalkan, saya Sadi Jonathan Alexis Syahan, bisa dipanggil Jonathan, Artemis 046. Dan lap yang least favorit Hasker. Perkenalkan, nama aku Rama Fitriansyah, panggilannya Rama, Artemis 013. Dan lap yang paling tidak disukai dan paling nyebelin Hasker. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Hasker semua, oke. Ini gue perkenalan. Ya, perkenalan. Ada formatnya nggak? Lengkap, nama panggilan, angkatan, NIM, sama jabatan di KMPN sekarang apa? Udah nggak ada tambahan. Udah. Oke. Ada mau tambah? Mau tambahin? Ntar aja. Ada. Udah. Unikan. Keunikan. Ya, boleh deh. Oke. Keunikan. Oke. Nama gue Rachel Elga Elizabeth, dipanggilnya Elga, tapi banyak yang manggil Rachel juga. Terus NIM gue 136220111, angkatannya 22 Polo. Jabatan di KMPN sekarang jadi staff di RMB, Rekreasi Minat Bakat. Keunikan gue suka gonta-ganti warna rambut. Oke. Udah. Oke, dari siapa? Siapa lu mau? Ini dari pertanyaan template. Kenapa mau Dunlop, Kak? Oke, pertanyaan template ya. Kenapa gue mau jadi Dunlop? Alasan bagusnya karena gue pengen kenalan aja sih. Karena pas gue lihat nama-namanya kan gue nggak kenal most of kalian kan, jadi gue nggak tahu. Terus yang gue tahu tuh kayak yang gue tahu cuma beberapa lah, yang kayak Punakawan, kayak gue tahu. Tapi selain itu gue nggak kenal gitu loh. Makanya gue nggak pernah tahu mukanya, terus gue nggak tahu namanya kayak gitu kan, karena mungkin Nangor sama Gane. Terus menurut gue kalau gue jadi Dunlop kayaknya gue bisa ngelihat muka kalian satu-satu gitu kan, gue bisa ngelihat kalian gitu satu-satu. Terus dibanding yang lain gue bisa ngobrol lebih dulu aja, pokoknya kan gue di depan, terus gue bisa nunjuk siapapun yang mau gue ajak ngobrol. Ini kayaknya seru deh. Iya gitu. Jadi kayak gitu, itu alasan. Alasan bagusnya kalau Ada alasan lainnya nggak? Kan tadi Alasan jeleknya Dunlop keren aja. Menurut gua keren aja sih, menurut gua. emang keren. Tapi jadi kayak ya udah, walaupun kayak first impression ke Dunlop pasti jelek, tapi kayak ya udah. Oke. saya mau nanya Master. Selama di KMPN, Master pernah ikut kepanitiaan dan acara apa aja? Boleh di-share nggak pengalamannya? Di KMPN, dia yang gue inget aja ya, karena gue kayak Ataya mungkin pelupa. Gue pelupa banget, sumpah. Tapi ini jujur gue pelupa banget. Yang pertama mungkin wisuda 2 kali gue ikut dua-duanya. Terus Sonic gue ikut, apalagi pemilunya KMPN tuh gue ikut juga. Apalagi ya KMPN tuh nggak banyak kegiatan. Oh ini sih paling portal tuh gue jadi ini karena yang ngadain dari divisi gue. Sosmas beberapa kali gue ikut lagi, paling itu doang. Tapi menurut gue kepanitiaan di KMPN seru-seru, soalnya orang-orangnya tuh enak buat diajak kerjasama, sama kayak karena nggak terlalu banyak kan, KMPN tuh orangnya nggak banyak banget kan, jadi lu udah tau lah kayak how to works with them gitu.
Oh, mau Sam dulu deh. Boleh. Oh, enggak, aku kira mau ngusut. Enggak, aku kira mau ngusut. Kenapa call sign-nya Viper? Wah, apa latar belakangnya Viper? Menarik. Oke. Kenapa call sign-nya Viper? Sejujurnya gue nggak tahu kenapa call sign gue Viper, karena yang milihin itu Husker sama Sandman. Jadi sebenarnya gue bisa milih sendiri, tapi in that time gue sama Rainbow tuh tidur. Terus pas gue bangun udah ada namanya, mereka udah bikin namanya. Terus kayak ya udah, jadi terus gue mau ngubah, terus kata mereka nggak boleh. Terus kayak ya udah, terus namanya Viper. Terus gue nggak mau ngasih tahu artinya, biar kalian nanti tahu sendiri. Gue nggak tahu kapan kalian tahu, tapi nanti aja. Tapi intinya gue nggak suka sama nama gue untuk artinya, tapi gue suka Viper. Cocok Viper. I don't like it. Oke. Ya tadi Rama. Boleh. Pernah nggak kayak nandain orang di waktu jadi danlap? Nandain orang waktu jadi Nggak danlap. usah sebut nama deh orangnya. Gue pernah, tapi gue nandainnya bukan nandain kayak goblok gitu, enggak. Tapi gue nandainnya kayak gue nggak mau dia yang jawab lagi doang. Jadi gue udah tahu orang-orangnya kayak. Jadi most of, pokoknya kan gue 3 kali hitungannya, berarti 3 kali itu gue adalah orang-orang yang gue ban sebenarnya biar gue nggak milih mereka gitu. Jadi kalau untuk beberapa kali gue nge-forum terus gue bilang yang lain itu karena gue emang nggak mau aja gitu. Jadi emang karena yang gue lihat dia lagi, jadi gue nggak mau gitu. Oke. Karena biar jawabannya variatif. Terus kalau salah biar gue bisa marah-marah gitu kan. Biar seru. Lanjutan. Kalau marah-marah jadi danlap tuh capek nggak sih? Sejujurnya capek sih. Capek soalnya gini, lu marah tapi lu harus mikir lu mau ngomong apa biar bagus kata-katanya. Kayak kan lu nggak mungkin kayak lu marah terus kayak lu goblok, nggak mungkin kan gue ngatain orang goblok gitu. Jadi kayak menurut gue sebenarnya marah-marahnya tuh harus konstruktif. Jadi harus tetap baik. Jadi kayak gue nggak boleh marah buat ngejatuhin, tapi gue harus bikin lu tuh kalau gue marah lu terpantik biar lu bisa jawab yang bener. Jadi capek menurut gue. Capek pasti. Pak, waktu pas lagi ngeforum itu Master pernah nahan ketawa nggak? Karena apa gitu? Ya juga. Oke. Anjir. Ryan, Jaga banget. menarik. Pernah. Gue pernah nahan ketawa, tapi nahan ketawanya bukan gara-gara kalian, gara-gara gue ngeliat temen gue aja sih. Gitu. Karena emang gue nggak bisa. Kalau lu perhatiin, gue tuh gak pernah bikin aturan forum yang aneh-aneh dan gak pernah bikin aturan interupsi tuh aneh kan. Kalau si Rainbow pernah horas kan. Terus I think terus kayak wahai itu gue nggak bisa kayak gitu karena kayak Arik tuh aneh banget menurut gue. Jadi kayak that was freak actually. Tuh gue kayak gue nggak bisa karena gue takut kalau kalian tiba-tiba interupsi gue kayak gitu, gue yang ketawa. Jadi gue nggak, makanya gue selalu normal aja kayak selalu interupsi Viper gitu. Tapi gue nggak pernah ketawa. Kayaknya gue nggak pernah ketawa karena kalian, tapi gue pernah nahan ketawa karena gue ngelihat temen gue. Iya, gue lihat mukanya. Gue nggak bisa ngelihat muka temen gue. Ayo, Oke, tadi. Master. No. Saya mau tanya. Jadi sebenarnya danlab gini itu apakah masuk dalam struktur KMPN atau gimana kan? Karena saya lihat dia tuh danlab kan cuma terbatas ya. Kalau di Sonic cuma 4 yang ini tambah 1 lagi koplo. Nah itu tuh dari KMPN ada rekrutmennya sendiri atau gimana? Sebenarnya ya gimana ya? Gue ngejelasinnya gimana ya, gue bingung lagi. Semua kedudukan dan semua posisi pasti ada hal yang harus dipenuhi kan. Jadi kayak ya udah, jadi pasti ada suatu hal yang harus lo penuhi untuk menjadi seorang danlab. Karena kan kayak gak bisa kayak lu tiba-tiba aku mau jadi danlab terus lu tiba-tiba jadi danlab tapi pas udah di depan lu ketawa-tawa gitu kan. Kayak makanya ya gitulah. Jadi intinya ada hal yang perlu lu penuhi, tapi gue bisa bilang
So-so, nggak masuk struktur tapi masuk struktur. Jadi Danlab ada sekolahnya kan. Mungkin nggak manfaat dari sekolah Danlab sama setelah jadi Danlab, dampak positifnya gitu. Sekolah atau enggak, gue nggak bisa ngasih tahu. Cuman selama persiapan lu jadi Danlab itu menurut gue kayak apa ya? Buat lu mikir ulang aja sih, kayak lu beneran mau jadi Danlab atau enggak, karena ya konsekuensinya yang paling jelek tuh tadi sih menurut gue, kayak lu first impression orang ke lu nggak kenal lu jelek banget aja gitu. Kayak I would say Husker fucking galak gitu. Karena jujur aja kalau gue bukan teman Husker, kayak gue bakal gak suka sama dia karena dia nyebelin banget dan dia galak banget. Gue selalu ngelihat dia kalau di depan galak sih. Jadi menurut gue itu salah satu yang perlu lu siapin. Terus tadi kayak lu marah-marah capek nggak sih? Nah itu kayak pokoknya persiapan yang kayak gitu sih, biar lu tahu kayak keadaan di lapangan kayak gimana. Lu harus siap dengan semua jawaban yang bakalan lu terima gitu loh. Kayak oke, kalau jawaban lu pada bagus gitu, gue nggak perlu pusing. Gimana kalau jawaban lu pada tuh tiba-tiba aneh banget, terus gue yang kayak hah, gue harus gimana gitu kan. Jadi kayak itu sih yang perlu gue persiapin tuh kayak gitu sih. Saya ada Master. Kalau menurut Master, apakah KMPN sudah memenuhi perannya sebagai wadah buat Master untuk berkembang gitu? KMPN sudah menjadi wadah buat gue berkembang. Kayaknya gue bakal bilang bukan karena KMPN tapi karena orang-orangnya aja sih. Gue ngerasa karena KMPN jadi keluarga gue, jadi mau nggak mau gue sendiri yang harus bisa make sure kalau gue tuh berkembang di situ. Kalau emang misalnya gue nggak ada perkembangan, gue bakal cabut. Tapi balik lagi, karena ini sebuah keluarga, gue ngerasa kayak apapun yang terjadi di sini, either itu jelek atau enggak, itu justru ngebuat gue bisa berkembang aja sih. Soalnya jujur sebelum di KMPN gue sama sekali nggak kenal banyak orang, kecuali kalau gue ke panit di luar ya. Tapi untuk ke FTMD gue tuh nggak kenal, cutting tuh gue nggak kenal. Tapi setelah di FTMD gue happy banget karena banyak anak 21, anak 20 yang gue kenal. Gue bisa ngobrol ke mereka lebih santai, buat nanya-nanya lebih enak. Jadi menurut gue merasa dapat aja sih kekeluarganya, dan gue ini sih kayak adalah self esteem gue tuh yang naik gitu. Jadi kan karena itu. Kalau mau nanya random nggak apa-apa. Ini aja deh, Master. Kalau misalnya Master boleh milih lagi, mau ganti divisi nggak di KMPN? Mau apa? Ganti divisi. Ganti divisi? Iya, dan kenapa? Buat sekarang kayaknya enggak, tapi kemarin gue pengen ke Sosmas karena gue penasaran banget sama Sosmas, karena gue kurang bisa approach orang kan. Tapi di Sosmas gue ngerasa kayaknya seru gitu loh, gue bisa main sama banyak orang, gue bisa ketemu sama banyak orang, dan gue kayak happy aja gitu loh. Cuman karena gue nggak ada basic Sosmasnya, jadi kayak ya udah gue ikut, kalau ada proker gue ikut aja, gue nggak mau jadi staff. Kan ada apa? Kan Viper dulu pastinya jadi Dejahim juga kan. Mungkin bisa diceritain selama jadi Dejahim dapat apa gitu. Oke, selama jadi Dejahim, gue dapet konsek aja sih sebenarnya. Kebetulan kan gue bertiga, terus saudara Jaim gue duanya juga anak lapangan kan. Jadi dari tugas-tugas itu adalah menceritakan bagaimana lapangan itu, terus ngasih eval dan segala macam. Dan karena kita emang
dibentuknya kayak gitu. Jadi Kak Jahim gue mungkin menggunakan kesempatan itu setiap kali ada kesalahan, tapi emang udah disepakati sama kita semua sih. Jadi kayak setiap kali kesalahan ada konsekuensinya gitu. Jadi tapi dari situ gue juga ngerasa oh jadi gue nggak boleh bikin kesalahan, gue harus tahu apa yang gue lakuin. Dan buat masuk ke KMPN ini Kak Jahim gue bener-bener ngarahin gue lah. Dia nggak segan-segan buat marahin gue kalau gue ngelakuin kesalahan atau gue tuh ngelakuin apa ya, misalnya gue blunder deh, gue ngomong ke orang tapi gue nggak mempertimbangkannya secara matang gitu. Dia tuh bisa manggil gue ngobrol berdua terus dia marah kayak kenapa lu harus kayak gini-gini bla 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 bla. Itu dia bisa kayak gitu dan gue ngerasa happy aja sih, karena happy-nya bukan karena happy gue dimarahin ya, gue bete kalau dimarahin, cuman gue happy-nya karena gue ada orang yang bisa negur gue di KMPN tapi gue nggak punya beef ke dia gitu loh. Gue nggak punya sakit hati ke dia karena gue tahu maksudnya dia tuh baik. Lalu siap-siap dimarahin tuh. Siap-siap lu dong. Siap-siap lu. Dia aja baik-baik. Oke, pertanyaan terakhir dari gue nih. Helga, apa pesan Helga buat panitia Sonic ke depan-depannya terus ya? Itu umum panitia Sonic. Terus terus buat dana Sonic juga khususnya yang ke depan-depannya. Lebih parah lagi atau gimana? Catatan gue buat panitia sama buat Danlab sebenarnya sama. Lu nggak boleh mandang angkatan bawah lu dengan asumsi apapun sebelum lu ketemu mereka secara langsung. Soalnya yang gue rasain kalau misalnya gini, gue kan nggak pernah ketemu kalian ya. Tapi kalau gue udah punya asumsi jelek kayak lu orangnya nih nggak bakalan bisa jawab pertanyaan gue, lu orangnya misalnya bodoh atau apa something. Misalnya gue mikir kayak gitu, gue bakalan ngadepin kalian itu dengan emosi karena gue udah punya asumsi jelek. Jadi menurut gue buat panit dan lap ke depannya harus sama-sama belajar bahwa mereka ini adalah orang yang nggak tahu apa-apa dan justru itu tugasnya kalian sebagai panitia dan danlap untuk membimbing mereka supaya mereka bisa menuhin apa yang seharusnya dipenuhi gitu. Boleh. Tanggapan terhadap potongan rambut Master Hanif yang sekarang? Lu mau gue jawab jujur apa bohong? Jujur lah. Gue nggak suka. Gue nggak suka aja. Emang gue nggak pernah suka kalau udah dipotong, aneh sih. Karena gue selalu requestnya rambut dia dipanjangin biar afro. Soalnya dia rambutnya kalau panjang jadi kayak Jawa tapi lebih kribo aja. Gitu. Jadi gue lebih suka kayak gitu tapi dia nggak suka. Tapi aneh tapi gue nggak suka. Ya udahlah mau gimana? Suka-suka dia lah, bukan urusan gue. Oh, bukan urusan. Ya kenapa harus jadi urusan gue anjing rambut dia? Itu itu Samuel tahu, paham ya Samuel ya? Emang ada yang emang ada yang mau nanya random lagi nggak? Kenapa milih rambut warna merah? Yang sekarang? Iya. Karena kemarin pas kan sebelum ini gue ungu, terus pas udah pudar tuh jadi kayak marun gitu kan. Nah terus tuh gue retouch tuh malam sebelum gue ngedanlap day pertama. Anjir. Itu gue baru retouch. Siapa? Retouch rambut. Terus gue menurut gue kayak kalau pagi-pagi terus ada sinar matahari terus kalau di foto kayak bagusnya merah. Jadi gue suka, jadi gue retouch warna merah gitu. Tadinya gue mau warna hijau biar sama kayak Viper gitu. Iya, kalau hijau keren banget. Tapi Natalan kemarin gue baru hijau, jadi gue nggak mau hijau lagi. Natalan Baru beberapa bulan lalu hijau, gue pengen yang lain. Soalnya abis hijau, terus gue orange, terus abis itu hitam, terus abis itu ungu. Berarti lumayan sering tuh ganti-ganti. Sering kan? Itu sehat pasien rambutnya. Enggak. Kalau Tapi seru aja soalnya kayak biar happy, gitu biar berwarna, iya gue suka. Ganti vibes aja. Iya, gitu. Ada lagi. Udah. Oke. Nah, siapa yang mau nutup? Udah. Berapa menit tuh? Udah lebih dari 18. Udah. Apa lu ngomong? Ini ada pertanyaan tambahan nih kayaknya nih.
Lu pada kenapa dah? Apa sih? Konteks tuh. Nah, kita udah stres aksang ya, maaf ya. Mungkin lu sama Davin bisa coba lagi ngagetin gua next time karena gua yang Oh, gak berhasil. Gak berhasil dua-duanya ini. Ya Allah. Coba lu. Tangkep ketua. Cara gue gak takut. Apa yang paling Master bikin takut? Ini belum dimatiin. Belum. Yang paling bikin gua takut. ular fiber beneran. Mati anjing, gua takut mati anjing. Enggak takut anjing gua takut mati dong. Gua nggak mau ngasih tahu gua takut apa anjing, nanti gua malu anjing kalau dikasih tahu itu. Kita tanya Mas Hanif. Kenapa nih ya Mas Hanif? Kenapa tuh? Dia nggak bakal tahu. Siapa tahu aja, ya kan? Kenapa harus Hanif? Kenapa harus Hanif? Kenapa Hanif gitu tanyain? Kan kenapa Master Hanif katanya? Dia nanya. Kenapa Mas Hanif? Kenapa apa? Kenapa Hanif? Oh, karena visi misinya bagus. Kenapa Hanif Ketang kan? Karena visi misinya bagus. Boleh. Boleh. Jago. Aman. Hindar. Ada lagi yang mau nanya? Ada lagi? Udah ya. Oke.